Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu budi pekerti yang baik. Hai Francis, salam sehat selalu. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah din itu?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ad-dinu husnul khuluq," yang artinya agama adalah budi pekerti yang baik. Ini sangat bersesuaian dengan pernyataannya, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak," bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah disebut juga sebagai husnul khuluq seringkali masih dipahami secara sempit, sehingga terkadang ada yang menafsirkan antara ibadah dan muamalah sebagai bagian yang terpisah. Francis, bukan sekali dua kali ada orang yang membandingkan kesalehan pribadi dengan kesalehan sosial, kebaikan orang dalam beribadah dengan kebaikan orang dalam pergaulan. Masih ada saja yang membandingkan kedua kebaikan tersebut. Misalnya, orang yang pertama disebutkan sebagai orang yang rajin beribadah, tiap malam bangun melaksanakan qiyamul lail, berpuasa Senin Kemis juga dikerjakan, tapi pergaulannya tidak baik, sering menyakiti tetangga, entah dengan ucapan atau perbuatan. Sementara orang kedua adalah orang yang jarang sholat, puasa bahkan nggak pernah, tetapi ia selalu baik dengan setiap orang, kepedulian sosialnya sangat tinggi. Setiap ada tetangganya yang kesulitan, ia selalu membantu. Kemudian muncul pertanyaan, di antara kedua orang tersebut lebih baik mana, orang yang pertama atau orang yang kedua? Ini sebuah pertanyaan yang sulit untuk diberikan jawaban yang tepat jika diminta jawabannya salah satu dari mereka. Apakah orang pertama lebih baik dari orang kedua, atau baliknya, orang kedua yang lebih baik dari orang pertama? Padahal orang yang baik, ya mereka yang menunaikan sholat juga berpuasa, syukur tambah sholat sunnah dan puasa sunnah, sekaligus juga punya kepedulian kepada sesama manusia, tak menyakiti orang lain, apalagi terhadap tetangga sendiri. Berbuat baik kepada orang lain, terutama terhadap orang yang terdekat, tetangga misalnya, memang ada perintahnya, seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, "Demi Allah, ia tak sungguh beriman." Kalimat ini disebutkannya hingga 3 kali. Ketika salah seorang sahabat beliau bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Orang yang tetangganya tidak aman dari tingkah polanya." Kemudian disebutkan pula bahwa seorang dikatakan tidak beriman apabila ia bisa tidur dengan nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya tak bisa tidur karena menahan lapar. Ini artinya apa? Bahwa seseorang akan dinilai beriman bukan saja dari amal ibadahnya, melainkan juga bagaimana budi pekertinya terhadap orang lain. Dalam hal contoh di sini adalah tetangga. Kenapa tetangga? Karena mereka adalah orang lain yang terdekat dengan kita. Mungkin dari sinilah pertanyaan perbandingan yang sebetulnya tidak patut dijadikan perbandingan itu terkadang muncul dalam masyarakat kita. Francis, memang Rasulullah mengatakan bahwa din atau agama, dalam hal ini keimanan di dalam Islam, adalah budi pekerti yang baik. Namun perlu kita ingat, berbudi pekerti yang baik itu menyangkut 2 hal, yakni ada yang bersifat vertikal dan ada yang bersifat horizontal. Berbudi pekerti yang baik yang sifatnya vertikal tentunya kepada sesuatu yang ada di atas kita,
Kita harus berbudi pekerti yang baik kepada Allah, berbudi pekerti yang baik kepada para malaikat, berbudi pekerti yang baik kepada para rasul, dan seterusnya. Lalu berbudi pekerti yang baik yang sifatnya horizontal, ya misalnya seperti hadis yang saya kutip di atas. Berbudi pekerti yang baik kepada tetangga, berbudi pekerti yang baik kepada kaum kerabat, teman sejawat, kepada sesama manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, alam sekitar, dan sebagainya. Bagaimana mengimplementasikan berbudi pekerti yang baik secara vertikal? Kalau kita berbudi pekerti yang baik kepada Allah misalnya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya menunaikan sholat, mengerjakan puasa, mengaji, tidak minum minuman keras, dan sebagainya. Bagaimana berbudi pekerti yang baik kepada Rasul? Ikuti sunnah-sunnahnya. Demikianlah seterusnya. Cara berbudi pekerti yang baik secara horizontal, umpamanya kita tidak menyakiti atau merusak hubungan kita dengan pihak lain, entah itu dengan sesama manusia, kepada pohon, kepada hewan, dan lingkungan sekitar. Kita tak menebang pohon sembarangan atau membiarkan lingkungan kita kotor alias membuang sampah sembarangan. Mungkin Bro Ensis ada yang bertanya, bagaimana kita harus berbudi pekerti yang baik kepada hewan? Padahal hewan itu kita sembelih. Nah, menyembelih hewan karena binatang itu disediakan Allah untuk dimakan manusia juga ada adabnya. Harus pakai akhlak yang baik. Misalnya dengan menggunakan pisau yang sangat tajam. Tidak boleh asal pisau. Dengan demikian binatang itu tidak terlalu lama tersiksa karena tersayat oleh pisau yang tak tajam, apalagi dengan pisau yang berkarat. Kita kembali ke pertanyaan di atas ya Bro Ensis, bahwa orang yang pertama hanya berbudi pekerti yang baik secara vertikal, sementara orang kedua hanya berbudi pekerti yang baik secara horizontal. Padahal berbudi pekerti yang baik dalam Islam bersifat all out Bro Ensis yang disebut dengan kafah. Artinya berbudi pekerti yang baik secara vertikal maupun horizontal. Karena apa yang dikatakan Rasulullah bahwa din itu husnul khuluq, budi pekerti yang baik, tak disebutkan berbudi pekerti yang baik pada siapa dan kepada apa. Jika memahami sesuatu tidak tuntas, kalau dalam istilah agama tidak kafah, ya akhirnya kita bisa salah berkesimpulan. Umpamanya memahami akhlakul karimah hanya sebatas hubungan habluminan nas. Lalu bagaimana berperilaku atau berbudi pekerti yang baik secara horizontal maupun vertikal? Bro Ensis, Muhammad Rasulullah SAW menjadi manusia yang bermartabat, menjadi manusia mulia, menjadi manusia yang hebat, bukan semata-mata karena akhlaknya kepada sesama manusia, tetapi juga akhlaknya kepada Sang Khalik. Beliau memberi tauladan berakhlakul karimah secara vertikal sekaligus secara horizontal. Bro Ensis, terima kasih telah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.